Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar memahami tentang segitiga exposure. Nah, apa itu segitiga exposure? Mari kita bahas. Segitiga exposure ini terdiri dari 3 elemen penting, yaitu aperture, shutter, dan ISO. Di mana ketiga elemen ini fungsinya mengatur masuknya cahaya ke sensor kamera kalian untuk melakukan perekaman sebuah gambar. Ketiga elemen ini fungsinya berbeda-beda, tapi ketiga elemen ini benar-benar membentuk segitiga yang mana saling keterkaitan. Apabila kalian atur shutternya, pasti akan berpengaruh terhadap aperture dan ISO. Yang pertama kita akan bahas yaitu aperture. Oke, apa itu aperture? Aperture adalah bukaan diafragma pada lensa kalian yang mana diberi satuan kode adalah f. Jadi, apabila kalian beli lensa itu, pasti nanti ada kodenya, misalnya f1,8 atau f3,5 dan sebagainya. Itu adalah untuk menandakan besar bukaan dari lensa itu. Jadi, saya kasih contoh. Apabila f-nya semakin kecil angkanya, justru itu menandakan bukaan semakin besar. Jadi, jangan terbalik membacanya. Apabila f-nya semakin besar, justru bukaan diafragmanya semakin kecil. Intensitas cahaya yang masuk ke dalam lensa itu semakin kecil. Dan apa efek yang terjadi adalah apabila diafragmanya kalian buka besar atau f-nya 1,4, maka cahaya yang masuk semakin besar ke dalam lensa yang diantar ke sensor. Sehingga terjadilah nanti yang namanya depth of field. Semakin tipis atau bokeh di mana objek dengan background itu menjadi terpisah. Objeknya detail dan backgroundnya bokeh. Apabila bukannya semakin tipis, maka semakin detail semua objek yang ada di frame. Jadi, antara objek dan background terlihat detail. Biasanya, f-nya 1,11 masih bingung. Oke, saya akan contohkan. Yang pertama, saya akan buat bukaan yang besar, yang berarti f-nya 1,4. Akibatnya, kalian bisa lihat overexposure dan ISO-nya sudah 100 atau sudah yang paling terendah yang tidak mungkin lagi diatur. Nah, terus apa yang harus dilakukan untuk membuat exposure ini menjadi dinamis atau benar pencahayaannya? Yaitu shutter speed. Maka shutter speednya harus diperbesar. Dan kalau sudah, kalian bisa lihat objek dengan background menjadi terpisah. Gelas ini menjadi detail dan backgroundnya bokeh. Inilah yang terjadi jika kalian mengaturnya dengan f-nya rendah atau bukaannya besar. Apabila kalian setting f-nya semakin tinggi, misalnya 12, 16, 22, maka intensitas cahayanya semakin kecil yang masuk ke dalam sensor. Efek yang terjadi adalah gelap. Nah, seperti yang tadi kalian atur shutter speednya dan ISO-nya naikin, supaya dinamis gambarnya jadi pas seperti ini. Dan kalian bisa lihat di mana gelas ini dan background sekarang sama-sama terlihat jelas. Jadi, aperture itu fungsinya untuk membuat bokeh atau detail gambar. Itulah gunanya aperture. Yang kedua adalah shutter speed. Apa itu shutter speed? Shutter speed merupakan ukuran kecepatan buka tutup jendela sensor atau selama apa sensor menerima cahaya. Kecepatan shutter diukur dalam satuan second. Semakin cepat shutter speed, semakin cepat pula sensor menerima cahaya. Dan sebaliknya. Contoh, shutter speed 1/25 second lebih lambat 5 kali dibanding 1/125 second. Cara menjabarkannya seperti ini nih. Kalau kalian buka kamera full frame kalian atau DSLR kalian, nah, lihat, sensornya pasti terhalang oleh cermin dan juga jendela atau shutter namanya. Pada DSLR, kecepatan shutter dilakukan secara mekanis dengan membuka tutup cermin dan jendela shutter yang terdapat di depan sensor. Apa pengaruh cepat lambatnya shutter speed terhadap gambar yang dihasilkan? Kecepatan shutter akan berpengaruh pada gambar yang dihasilkan. Gambar ini merupakan shutter speed yang lambat, long exposure, sekitar 6 detik, sehingga membuat gerakan air menjadi lembut. Sementara, foto berikut menggunakan shutter speed yang sangat cepat, sehingga membuat air dan buah membeku. Jadi, semakin lama shutter speed, semakin terang foto yang diperoleh, karena intensitas cahaya yang masuk ke sensor semakin banyak. Yang ketiga adalah ISO.
Ini adalah tingkat sensitifnya sensor terhadap cahaya. Jadi, semakin tinggi ISO, maka semakin sensitif si sensor. Yang berarti gini, semakin tinggi, justru semakin berkurang kualitas ketajaman gambarnya. Semakin timbul noise. Gimana cara menjabarkannya? Seperti ini. Semakin kecil ISO, maka detailnya akan semakin lebih baik. Gambar akan semakin lebih tajam. Kalau ISO-nya semakin besar, maka ketajaman gambar mulai berkurang, di mana akan timbul banyak noise. Sekian penjelasan singkat tentang segitiga exposure dari kami. Semoga bermanfaat. See you next time videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.